Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan video yang kemarin, yaitu tentang materi trigono kelas 10 SMA. Topik yang saya bahas adalah sudut berelasi. Bagaimana cara mengubah sudut tumpul menjadi sudut lancip. Dan ini adalah bagian video yang kedua. Bagian video yang pertama kalian bisa menyimak di rekomendasi berikut ya. Nah, apa beda video yang pertama dan yang kedua? Kalau yang pertama saya menggunakan sudut 180 dan 360, artinya bagaimana cara merubah sudut tumpul menjadi sudut lancip dengan menggunakan sudut 180 dan 360. Sedangkan di video yang kedua saya menggunakan sudut 90 dan 270. Oke, langsung aja saya terangkan materinya. Jadi sebelumnya saya mengingatkan, jadi sudut istimewa ini wajib kalian hafalkan ya. Demikian juga dengan sistem kuadran. Jadi ini terbagi menjadi 4. Kuadran 1 untuk semua sudut, artinya di sudut antara 0 sampai 90 nilai sin, cos tangen, kosekan, kotangen, dan sekan semuanya berharga positif. Untuk kuadran 2 hanya sinus sama kosekan yang berharga positif, sedangkan yang 4 ini yaitu tangen, kotangen, kos, dan sekan berharga negatif. Untuk kuadran 3 hanya tangen dan kotangen, yang lain akan berharga negatif. Dan untuk kuadran 4 miliknya kos sama sekan, yang lain berharga negatif. Nah, di video yang pertama saya menggunakan dua angka ini ya. 180 sama 360. Oke, saya review sejenak ya. Jadi misalkan sin 150. Jadi sin 150 kan berada di kuadran 2 ya. Jadi lebih dekat ke 180. Berarti saya gunakan 180 supaya jadi 150. Berarti ini saya kurangi 30, maka hasilnya adalah sin 30. Nah, berikutnya kita tentukan plus minusnya ya di sini ya. Ingat, ini adalah wilayahnya kuadran 2, 150 ini ya. Nah, kuadran 2 kan miliknya sinus, jadi artinya sinus yang berharga positif. Nah, kita lihat soalnya ini menggunakan sinus. Ya sudah, berarti sin 150 berharga positif. Berarti hasilnya adalah positif setengah. Saya kasih contoh satu lagi, kalau misalkan cos 210. Nah, berarti ini sama dengan cos 210, ini lebih dekat ke sini ya. Jadi dia di kuadran 3, berarti lebih dekat ke 180. Berarti ini saya gunakan 180 supaya jadi 210, berarti saya tambah 30. Berarti ini langsung menjadi cos 30. Nah, min atau plus kita lihat ini adalah kuadran 3, jadi cos 210 di sebelah sini, kuadran 3 miliknya tangan, sedangkan ini cos, berarti dia tidak berada di kuadrannya sendiri sehingga dia bernilai negatif. Berarti minus cos 30 adalah setengah akar 3, jadi jawabannya min setengah akar 3. Satu lagi misalkan tangan 315. Nah, 315 kan di wilayah kuadran 4 ya. Jadi di sini 315 itu. Oke, berarti kita gunakan 360. Berarti ini menjadi tangen 360 supaya jadi 315, berarti saya kurangi 45, maka hasilnya langsung tangen 45. Min atau plus ya, ini kita gunakan kuadran, kita lihat kuadrannya dulu ya. Jadi kuadran 315 adalah kuadrannya 4, miliknya cos, sedangkan ini tangen, berarti ini tidak berada di kuadrannya sendiri sehingga ini bernilai negatif. Jadi tangen 45 kan 1 ya, jadi hasilnya negatif 1. Nah, di video kali ini saya akan menerangkan bagaimana cara merubah sudut-sudut ini menggunakan menggunakan sudut 90 dan 270. Apa perbedaannya? Jadi perbedaannya nanti simpel ya. Kalau menggunakan 180 atau 360, kalau ini sin, ini tetap sin. Kalau ini cos, ini tetap cos. Ini tangan, tetap tangan. Tapi beda kalau menggunakan 90 dan 270, nanti akan berubah. Oke, langsung aja kita praktekkan. Jadi seperti biasa di sini ada 10 soal ya, A sampai C. Nah, oke, langsung aja kita awali dari soal yang pertama. Jadi sin 120 berapa?
Oke, saya kasih dulu sudut istimewa sama sistem kuadrannya ya. Jadi sekarang kalau di kuadran 2, kuadran 1 sama kuadran 2 berarti menggunakan ini 90 ya. Kalau kuadran 3 sama kuadran 4 kita menggunakan 270. Oke, 120 berarti berada di sini. Jadi di kuadran 2 berarti kita pakai 90. Berarti sin 90 supaya jadi 120 berarti saya tambah 30. Nah, ini bedanya di sini. Ini kalau pakai 90 kita jangan sin 30 tapi sin itu pasangannya cos ya. Jadi ini menjadi cos 30 gini. Nah, min atau plus ya ini sama aja dengan video yang pertama. Jadi kita lihat ini kuadran 2. Kuadran 2 miliknya sin, lah ini soalnya juga sin, berarti dia berada di kuadrannya sendiri sehingga dia bernilai positif. Maka hasilnya adalah positif setengah akar 3. Kalau kalian belum hafal Anda bisa melihat ini ya. Di cos 30 berarti setengah akar 3. Oke, kalau sin 210 berarti di kuadran 3 ya. Nah, kuadran 3 berarti kita pakai 270. Berarti sin 270 supaya jadi 210 berarti saya kurangi 60. Nah, ingat kalau pakai 270 atau 90 jangan sin 60 tapi pasangannya menjadi sin pasangannya adalah cos 60. Min atau plus, ingat ini kuadran 3. Kuadran 3 adalah miliknya tangan, karena ini sin berarti dia tidak di kuadrannya sendiri, berarti dia negatif ya. Berarti negatif setengah. Oke, lanjut soal yang berikutnya. Cos 150 ini berada di kuadran 2 ya. Jadi 150 berarti kita pakai 90. Berarti ini 90 supaya jadi 150 berarti saya tambah 60. Nah, ingat pasangannya cos adalah sin, jadi ini menjadi sin 60. Min atau plus, ya ingat ini adalah kuadran 2 miliknya sinus ya. Jadi miliknya sinus. Nah, kalau dia soalnya menggunakan cos berarti dia tidak di kuadrannya sendiri, berarti nilainya negatif yaitu setengah akar 3. Jadi hasilnya adalah negatif setengah akar 3 ya. Oke, lanjut ke soal D. Di sini ada cos 330. 330 berarti di kuadran 4 ya. Jadi ingat kalau kuadran 3 sama kuadran 4 kita menggunakan 270. Berarti ini kita rubah menjadi cos 270 supaya jadi 330 maka saya tambah 60. Nah, pasangannya cos adalah sinus ya, berarti ini menjadi sin 60. Min atau plus, kita lihat ini kuadran 4 ya. Kuadran 4 miliknya cos, lah ini juga cos, berarti dia berada di kuadrannya sendiri sehingga dia bernilai positif. Berarti hasilnya adalah positif setengah akar 3. Oke, lanjut soal yang E, tangen 225. Oke, 225 berada di kuadran 3 ya. Ingat kuadran 3 sama kuadran 4 kita menggunakan angka 270. Sedangkan kalau kuadran 2 atau kuadran 1 kita menggunakan angka 90. Oke, tangen 225 berarti kita gunakan 270, berarti 270 supaya jadi 225 berarti saya kurangi 45. Maka hasilnya bukan tangan 45, ingat ya. Jadi tangan pasangannya adalah kotangan 45. Min atau plus, kita lihat ini kuadrannya 3. Kuadrannya 3 adalah miliknya tangan, berarti dia karena ini tangan sendiri berarti dia berada di kuadrannya sendiri ya. Berarti dia positif. Nah, bagaimana cara menghitung kotangan? Maka kotangan itu adalah kebalikan dari tangan, yaitu seper tangan 45. Tangan 45 kan 1 ya, berarti seper 1 berarti ya 1. Oke, lanjut tangan 300. Tangan 300 berada di kuadran 4 ya. Kuadran 4 berarti kita pakai 270. Berarti ini kita ubah menjadi tangan 270 supaya jadi 300 berarti saya tambah 30. Berarti pasangannya tangan, ingat hasilnya adalah kotangan 30. Nah, karena ini di kuadran 4 kita tahu miliknya cos. Nah, karena ini tangan berarti dia tidak di kuadrannya sendiri sehingga dia bernilai negatif. Oke, kita ubah menjadi sepertangan ya. Nah, di sepertangan 30 kita tahu
tangan 30 itu adalah sepertiga akar 3 atau akar 3 per 3. Jadi Anda kalikan aja ini menjadi akar 3 per 3, berarti seper akar 3 per 3. Ingat teori pembagian dulu, yang bawah ini kita putar balik menjadi perkalian, yaitu 3 per akar 3. Jadi dibalik ya, berarti hasilnya adalah min 3 per akar 3. Ingat, kalau akar di bawah maka kita rasionalkan ya dengan cara mengalihkan faktor sekawan. Karena ini akar 3, kita kalikan akar 3 per akar 3. Oke, ini berarti 3 akar 3 minus ya, per akar 3 kali akar 3 berarti akar 9. Akar 9 kan 3 ya, berarti hasilnya adalah minus akar 3. Oke, lanjut soal yang G, sin 225. Oke, sin 225 berada di kuadran 3, jadi dia lebih dekat ke 270. Dan ingat, kuadran 4 kita pakai 270 juga. Kalau kuadran 2 kita pakai 90. Oke, ini kita rubah yaitu menjadi 270 min, supaya jadi ini tak kurangi 45 ya. Oke, ingat kalau sin jadi cos 45. Min atau plus, ini adalah kuadran 3 miliknya tangan ya. Karena ini sin berarti dia tidak di kuadrannya sendiri sehingga bernilai negatif, maka hasilnya adalah setengah akar 2. Cos 120 berarti berada di kuadran 2, kita pakai 90, berarti 90 plus 30 ya. Oke, cos lawannya adalah sin, berarti menjadi sin 30. Min atau plus, nah ini adalah kuadran 2 miliknya sin. Karena ini cos berarti dia tidak di kuadrannya sendiri sehingga ini bernilai negatif, berarti min setengah. Oke, dua soal terakhir yaitu soal I dan J sin 270. Oke, sin 270, nah dia tepat berada di garis ini ya, sudah berarti sin 270 ditambah 0. Nah, berarti sama dengan, ingat kalau pakai 270 kita berubah ya menjadi cos, yaitu cos 0. Min atau plus, nah ini kuadran 3 ya, atau kuadran 4 ya, karena dia berada di tengah-tengah, artinya dia tidak di kuadrannya sin. Nah, sin kan kuadran 2, sedangkan ini terletak tepat, ya ini boleh dianggap tidak masuk kuadran 3, tidak masuk kuadran 4-nya. Artinya dia juga tidak berada di kuadran 2, berarti dia tidak berada di kuadrannya sin, maka dia bernilai negatif. Berarti jawabannya adalah min 1. Oke, cos 330 ini berada di kuadran 4, kita pakai 270, berarti menjadi cos 270 ditambah 60. Ingat kalau cos pasangannya adalah sin, yaitu sin 60. Nah, min atau plus, nah ini karena kuadran 4 ya, kuadran 4 miliknya cos, nah ini juga cos, berarti dia bernilai positif, yaitu setengah akar 3. Nah, ini adalah contoh bagaimana cara mengubah sudut berelasi menggunakan sudut 90 sama 270. Oke, terima kasih telah menonton. Jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.